Sapa Hati bersama Gus Agus. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Ya itu tadi, kalau aturan tuh ada, ya memang kalau ngomong kita aturan tuh, wah semuanya sepertinya sudah diatur deh. Ya, apakah itu dalam yang hubungannya dengan hukum, yang hubungannya dengan ekonomi, ya pokoknya semuanya kalau kita lihat aturan itu semuanya ada. Dan itu bagus kalau lihat aturan-aturan itu. Cuman ya itu, ya, kadang-kadang banyak oknum yang membuat aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Maka perlu adanya pengawasan, perlu adanya kontrol. Ya, tanpa itu ya tidak bisa jalan. Artinya di sini apa yang menjadi harapan kita sebagai rakyat itu? Ya pemerintah bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Itu. Ya, dengan seperti itu, insya Allah ya, negara kita akan menjadi negara yang semakin jauh berkembang, lebih baik gitu ya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Di samping itu yang paling penting juga adalah bahwa di dalam mengarungi atau mengisi kemerdekaan ini, jangan lupa ya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang dari zaman dulu itu sudah sangat terkenal keramahannya, gitu kan, etikanya, adabnya yang baik, gitu ya, sifat gotong royongnya. Nah ini ya, dari dulu gitu udah sangat terkenal. Cuman ya memang sekarang ini apakah sudah mulai meluntur atau bagaimana, ini yang juga mestinya harus bisa digerakan lagi ya, dikembangkan lagi sifat gotong royong ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang yang sudah ya lu gue gitu ya Mas. Ya. Padahal yang namanya kita hidup bermasyarakat itu kan tanpa adanya gotong royong ini kan ya juga susah, kan begitu. Apalagi kalau kita ngomong di masyarakat ya. Ya anggap aja dalam satu lingkup yang kecil di RT, apa RW, apa desa gitu kan. Itu kan untuk bisa membangun desanya dengan baik, bisa membangun masyarakat sekitar itu ya dalam lingkup yang kecil ini bisa lebih baik, itu kan masih banyak yang belum ya, artinya terbantu sepenuhnya oleh negara untuk pembangunannya, masih banyak ya. Kalau sifat gotong royong ini tuh tetap tertanam dalam hati masyarakat kita, itu kan biasanya ya ini kalau yang di desa-desa ini kan kita masih bisa mengacungi jempol lah, sifat gotong royongnya itu masih sangat tinggi gitu ya. Tapi kan di bagian-bagian yang ya di perkotaan atau di pinggiran-pinggiran kota kan ini ya sudah mulai banyak yang seperti luweh-luweh gitu. Padahal untuk bisa membuat masyarakat itu pembangunan fisiknya itu makin baik itu kan kalau adanya gotong royong. Ya. Untuk bangun ini, bangun itu kan biasanya kan swadaya masyarakat. Banyak swadaya masyarakat. Nah, swadaya masyarakat ini kan artinya gotong royong kan. Perlu tunjang dengan itu. Nah, kalau sifat seperti ini sudah mulai luntur kan bahaya. Ya. Padahal ini adalah bagian daripada bagaimana kita ikut di dalam ya, memiliki di dalam negara kita ini. Ya, maka nasionalisme ini penting di sini. Dan untuk mengingatkan kembali kita nasionalisme-nya kita, ya kan tentu kan tidak lepas dari apa yang sejarah yang pernah kita lalui kan begitu. Tanpa mengenal sejarahnya kita ya bisa jadi nasionalisme kita semakin luntur. Maka dalam peringatan 17 Agustus ini kan yang paling pokok adalah bagaimana kita membangun kembali rasa nasionalisme kita. Ya tentu dengan contoh-contoh yang baik kan begitu. Nah, contoh yang baik itu tidak hanya dari contoh sejarah yang bagusnya saja itu tidak, tapi yang paling utama adalah bagaimana
para pemimpin kita, para pemangku kebijaksanaan kita ini memberikan contoh teladan ya kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Kalau perilaku mereka ini ya kurang baik ya, seperti tadi yang sering kita bicarakan, banyak oknum yang menyalahgunakan wewenang ya, apakah dengan memberikan kebijakan yang tidak benar gitu kan ya, putusan-putusan yang keliru ya. Apalagi sampai yang harusnya dari rakyat untuk rakyat ini akhirnya masuk kantong sendiri. Nah ini kan yang bahaya ya, bagaimana rakyat bisa bangkit nasionalismenya ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, untuk itu memang tugas pemerintah itu sangat berat ya. Nah, bagaimanapun ini harus bisa segera diatasi ya. Hal-hal yang bisa merugikan negara itu harus bisa diatasi. Ya artinya gampang sebetulnya, hukum ditegakkan dengan benar, gitu aja lah. Keadilan hukum harus ditegakkan dengan baik. Ya, tanpa itu semua kan akan terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan negara ini terpecah belah. Ini yang kita khawatirkan. Ya mestinya ini bisa disadari oleh semuanya. Saya yakin semuanya itu sadar soal ini, tuh sadar, tahu lah, ya, pasti tahu. Jangankan orang yang menduduki di posisi atas, yang orang yang pintar-pintar ya, yang berpendidikan tinggi. Kita masyarakat awam aja udah ngerti soal kayak ginian kok, nggak tahu. Cuman masalahnya, ini kembali lagi tuh sebetulnya masalahnya satu ya, terlalu menuruti hawa nafsu. Nah ini, ya. Maka sebetulnya namanya merdeka itu kan bisa melepaskan dari hawa nafsu yang buruk, ya, hawa nafsu yang berlebihan. Ya. Kan begitu. Ya, kalau mampu mengendalikan hawa nafsu itu, ya itu memang kita benar-benar merdeka sebetulnya. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang di dalamnya itu selalu mengikuti hawa nafsunya saja, ya, nafsu yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya, kan akhirnya apa? Walaupun tahu bahwa ini dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat, dapat mengakibatkan kerugian di negara, ya tetap dilakukan karena kalah. Ya, tidak bisa menggunakan hawa nafsunya itu, maka yang dipikir adalah keuntungan pribadi, kan begitu ya, demi keluarganya, demi dirinya sendiri, demi kelompoknya. Nah kalau udah seperti ini bagaimana bisa menjadi contoh untuk masyarakat di bawahnya? Ini yang perlu dipertimbangkan, yang harus bisa harus bisa diingatkan ya. Yang bisa mengingatkan ikan kan bukan hanya sekedar pemerintah saja kan, yang berkuasa saja kan enggak. Kan ini kan harus ditunjang oleh semua kelompok masyarakat. Ya artinya saling mengingatkan. Maka tolong menolong ini kan harusnya kan tidak hanya sekedar pada untuk sesamanya saja kan enggak, tapi artinya cakupannya lebih luas. Dan tolong menolong ini kan salah satu termasuknya adalah saling mengingatkan. Ya, kayak seorang yang ngerti agama, yo juga sering mengingatkan. Itu kan, mengingatkan ini kan tidak hanya sekedar ya bicara yang baik, artinya bicara yang baik mau ido itu hasanah, itu kan ya tidak juga, tidak hanya sekedar itu, tapi amar ma'ruf nahi mungkar juga dilakukan. Ya, nahi mungkar itu kan yang memperingatkan, yang mengkritik, itu kan salah satunya. Yang memang kebijakan tidak baik ya dikritik, gitu kan. Nah, supaya orang itu sadar kembali, ingat kembali. Ini namanya saling mengingatkan. Ingatlah. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita harus saling tolong menolong. Tolong menolong ini kan sebetulnya kepentingannya adalah untuk semuanya, kan tidak hanya untuk diri sendiri itu kan. Karena kalau kita menolong orang lain kan otomatis kita juga akan menjadi orang yang dapat manfaatnya daripada kita menolong orang lain. Banyak kalau kita mau manfaatnya itu. Baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau ini hubungannya dengan negara, dengan pemerintah, kan begitu. Akan mencakup untuk semua rakyat.
Tanpa adanya seperti ini ya, saling mengingatkan, ya orang tuh akan lupa, nah udah lupa seterusnya. Ini yang bahaya kan di situ. Dan ini kita bisa melihat banyak terjadi hal yang seperti ini sekarang. Ya. Maka tidak heran itu tadi, orang seenaknya menggunakan kekuasaannya, menggunakan pengaruhnya untuk keuntungan diri sendiri. Nah ini kalau hukum bisa ditegakkan dengan baik, ya Pak, insya Allah hal seperti ini akan mengurangi. Nah ini memang tidak hanya tugas negara ya, artinya juga tugas kita semuanya untuk saling mengingatkan. Ya, apalagi orang-orang yang dianggap mampu gitu kan, mampu secara ekonomi, mampu secara kekuasaan, mampu secara ilmu, apakah ilmu agama maupun di luar ilmu agama, ini kan punya kewajiban sebetulnya untuk hal yang seperti itu. Demi bangsa kita, demi kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tidak sebaliknya gitu ya. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.